Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Dengan penuh sukacita aku menyambut kalian semua untuk pagi hari ini kembali belajar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Adik-adik, hari ini pasti kita semuanya segar dan semangat ya, karena kita baru saja mengalami libur Lebaran. Wah, kakak percaya pasti adik-adik banyak yang menggunakan waktu istirahat dengan baik. Dan kini saatnya kita mau belajar firman Tuhan, dan mungkin besok ada yang sudah masuk sekolah. Baiklah adik-adik, kita akan sama-sama berdoa sebelum kita mulai pelajaran kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk istirahat malam yang nyenyak, pagi hari yang indah, dan kami percaya bahwa hari ini kami akan menerima berkat baru daripada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan-Mu Tuhan. Kalau kami masih bisa belajar firman Tuhan di pagi hari ini, ajarlah kami untuk bisa belajar dengan baik Tuhan, mengerti akan firman Tuhan. Kami juga boleh memuji Tuhan, dan biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh acara ini. Berkati ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan untuk pelajaran yang ke-6 di triwulan yang kedua tahun 2022. Nah, judul hari ini pelajaran kita adalah mewartakan kasih persaudaraan. Pastinya menarik untuk kita pelajari bersama-sama ya adik-adik ya. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan lebih jauh, kita akan memuji Tuhan dulu. Dan sebelum itu adik-adik, kakak juga mau menyampaikan informasi yang sangat penting. Minggu depan, tanggal 15 Mei, kita akan mengadakan sekolah minggu onsite atau offline, di mana adik-adik bisa datang ke Aviari lantai P untuk jam 8 pagi untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Jadi, mulai minggu depan kita akan mengadakan sekolah minggu onsite di Aviari lantai P, dan sekolah minggu tidak online lagi, tetapi kita akan bertemu bersama-sama belajar firman Tuhan. So adik-adik, persiapkan diri kalian untuk menghadiri sekolah minggu onsite. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi
kasih kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Shalom adik-adik. Nah, kembali lagi di minggu ini kita mau bersemangat karena kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Di minggu kemarin kita telah bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Astri. Di minggu ini kita mau belajar kembali firman Tuhan. Sebelum kita mau belajar, yuk kari aja kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang hebat dalam kehidupan kami. Di hari ini kami bersyukur kalau kami boleh masih kuat, sehat semua karena kasih dan kemurahan daripada Tuhan sendiri. Di hari ini Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami, berikan telinga kami, hati kami yang siap untuk mendengar cerita firman Tuhan di hari ini. Dan biarlah Tuhan kami boleh mengikutinya dengan baik dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, di minggu ini kita ada di pelajaran yang ke-6, triwulan kita yang kedua. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana mewartakan kasih persaudaraan. Mewartakan atau menyampaikan, memberitahukan kasih yang berasal daripada Kristus tentunya kepada orang-orang yang di sekitar kita. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita di hari ini dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, adik-adik boleh membuka di rumah firman Tuhan atau Alkitab dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mengapa kita perlu menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Riki percaya adik-adik di rumah sering mendengar cerita firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan mengenai kasih atau tentang hal mengasihi. Mengasihi saudara, mengasihi papa, mama, om, tante, mengasihi teman-teman, mengasihi siapa saja, mengasihi musuh, bahkan yang terutama adalah mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah adik-adik, sebelum kita melakukan itu atau menyatakan kasih itu kepada orang-orang, kepada saudara-saudara kita, tentunya kita perlu menyadari bahwa dasar kita melakukan kasih itu karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Yesus Kristus telah terlebih dahulu mengasihi Kariki dan mengasihi teman-teman semua atau adik-adik di rumah. Nah oleh karena itu kasih itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan atau kita nyatakan kepada orang lain juga.
sebagai murid Kristus, itulah ciri-ciri di mana Tuhan inginkan untuk kita melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kasih yang Tuhan beri atau kasih yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita mengajarkan kita bahwa kita harus siap untuk rela berkorban. Seperti halnya yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita semua. Rela berkorban untuk banyak orang. Nah, hal itu juga yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh karena itu, firman Tuhan yang akan kita baca, yang akan kita dengar di hari ini, 1 Yohanes 3:17 berkata bahwa ketika orang-orang yang di sekitar kita, saudara kita, membutuhkan pertolongan, lalu kemudian kita menutup pintu hati kita, berarti kasih Kristus itu tidak dapat dinyatakan kepada mereka. Yang artinya bahwa ketika kita tidak mau menolong, mau menutup pintu hati kita dan tidak mau mengulurkan tangan kita, tidak siap untuk berkorban, maka kita menutup kasih Kristus kepada orang lain. Nah, oleh karena itu, perlu untuk kita siap berkorban, mengulurkan tangan kita, menolong mereka dengan ketulusan hati kepada orang-orang yang di sekitar kita. Nah, adik-adik, Tuhan pun mengajarkan bahwa ketika kita mengasihi, kita memulai dari keluarga kita terlebih dahulu, dari orang-orang di sekitar kita yang terdekat. Bagaimana caranya? Kita menyapa mereka, menanyakan kabar, mendoakan, dan kita menolong mereka di dalam hal-hal yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan. Dari hal-hal yang kecil yang boleh kita lakukan, adik-adik. Ketika orang tua kita, mama papa membutuhkan pertolongan kita, kita harus siap untuk menolong mereka. Om, tante, guru-guru kita di sekolah meminta bantuan kita, kita juga pun harus siap untuk menolong. Karena apa? Karena Tuhan mau untuk kita lakukan bersama-sama. Juga bahwa ketika kita melakukan kasih itu, nyatakan kasih kepada orang lain, tidak memandang dia dari suku mana, dia dari status sosialnya seperti apa, atau agamanya berlainan dengan kita, agamanya berbeda dengan kita. Kita pun harus melakukan hal yang sama. Karena itu firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, bahwa Tuhan Yesus telah memberikan perintah baru, yaitu supaya kita saling mengasihi. Karena Tuhan Yesus pun terlebih dahulu telah mengasihi kita, yang kasih Allah yang Tuhan beri kepada kita, sehingga kita harus menyatakan kasih itu kepada semua orang, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari terus melakukan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memampukan kita untuk melakukan kasih yang Tuhan beri kepada orang-orang di sekitar kita. Kita lemah, tetapi kita akan selalu berdoa kepada Tuhan, meminta Roh Kudus untuk memberi kemampuan kepada kita, meminta Tuhan menolong kita untuk melakukan kasih yang berasal daripada Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan di hari ini akan memberkati kita semua. Tetap semangat, dan terus semangat untuk melakukan firman Tuhan. Nah, kita juga nih, selain kita tadi telah mendengar cerita firman Tuhan, kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Sekali lagi, ayat hafalan kita dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Adik-adik di rumah akan mengikuti Kak Riki dan kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan ini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi ya, kita boleh bersama-sama mengingat ini di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dan juga adik-adik jangan lupa bahwa kita mau bersyukur juga kepada Tuhan melalui persembahan kita tentunya. Adik-adik di rumah kalau sudah penuh, sudah mengumpulkan, dan adik-adik merasa bahwa saya mau beri dengan sukacita,
Saya siap memberi dengan ketulusan hati saya untuk Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur saya. Maka silakan menghubungi pihak gereja. Nah, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala. Kak Riki akan pimpin kita di dalam doa. Kami bersyukur Bapa, kami telah mendengar cerita firman Tuhan di hari ini. Berikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kami mampu, Tuhan kami sanggup untuk memberi kami kemampuan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong kami, Mama Papa, saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah, Tuhan tolong juga mereka. Saat ini kami bersyukur kami telah dikuatkan dengan firman Tuhan, dan kami telah diingatkan oleh firman Tuhan, ditegur oleh firman Tuhan di hari ini. Biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami akan selalu mengingat itu untuk melakukan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami telah berdoa dan bersyukur juga kepadamu. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, nggak ada gambarnya, Oke. Ya.